Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua sampai saat ini nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat kesempatan untuk bisa berkumpul pada malam hari ini dalam rangka melaksanakan rutinitas kita sebagai seorang santri. Alhamdulillah, selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana berkat perjuangan dan ikhtiar beliau yang rela mengorbankan jiwa, raga, bahkan harta demi menegakkan satu kalimat yang mulia, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan alhamdulillah berkat bimbingan beliau yang alhamdulillah bisa membimbing kita semua dari zaman yang jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dalam kata lain ad-dinul Islam. Baiklah teman-teman sekalian, saya berada di depan ini selaku sebagai MC yang akan menyampaikan rangkaian acara kita pada malam hari ini. Sebelum itu, yang kami hormati dan kami muliakan bersama pembimbing kita semua, yaitu Ustaz Halub. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur fi taatillah, dimudahkan segala urusannya, semoga diberikan rezeki yang halal barakah, dan semoga dijauhkan dari segala mara bahaya zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Semoga beliau selalu diberikan kesabaran dalam membimbing kita semua sampai kita semua bisa menjadi santri yang sukses di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan, baiklah acara kita pada malam hari ini, untuk memulai acara kita pada malam hari ini dengan memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara kita dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Syekh Nur Jihad. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يدروهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin. Alhamdulillah, telah kita resapi bersama yang pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh beliau tadi. Semoga dengan ayat suci Al-Quran tersebut acara kita pada malam hari ini sekali lagi bisa berjalan seiring ridha ilahi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu pembacaan kultum atau penyampaian kultum yang akan disampaikan pada malam hari ini oleh Syekh Jamaluddin SPD SAG. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعده. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, yang pertama-tama mari kita bersama-sama memuji dan memuji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya. Di antaranya adalah nikmat sehat dan sempat sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang telah memberikan kita nikmat beribadah, dan itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini patut kita syukuri bahwa semua nikmat Allah Subhanahu wa taala baik yang sedikit maupun yang banyak maka harus kita syukuri dengan sebenar-benar bersyukurnya. Karena kata Allah, karena di mana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan barang siapa yang merasa bersyukur atas nikmatku kata Allah, maka akan kutambah nikmatnya. Dan sebaliknya, apabila kalian mengingkari nikmatku, baik itu sedikit maupun yang banyak, maka pasti azabku sangat pedih baginya. Artinya di dalam Al-Quran ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai seorang makhluknya atau seorang hambanya untuk memperbanyak-banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat sedikit maupun yang banyak. Karena dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambahkan nikmatnya lebih banyak daripada sebelumnya. Oleh karena itu, teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu, janganlah kita merasa tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama adalah nikmat yang sedikit, karena banyak di kalangan kita sebagai seorang manusia menyepelekan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sedikit, dan kita tidak tahu bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat berarti bagi kita. Oleh karenanya, kita sebagai seorang muslim, kita harus berbanyak-banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala agar nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita atau yang patutan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Insyaallah semoga kita termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan kita membaca selawat kepadanya, dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Artinya, apabila kalian berselawat kepada Rasulullah, kepada Nabi kita, maka Allah akan berselawat kepada kita 10 kali. Artinya Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada kita 10 kali adalah pahala atau kebaikan yang kita diberikan olehnya. Maka dari itu, teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu, janganlah kita bermalas-malas untuk berselawat kepada Nabi kita, karena salah satu yang memberikan kita syafaat adalah selawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan Nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, ketika dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendahulukan selawat kepada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad tidak ada, sedangkan Nabi Muhammad belum lahir di zaman Nabi Adam. Jadi gitulah sangkin terkenal banget nama Nabi Muhammad SAW.
sampai-sampai Nabi Adam diterima doanya karena mendahulukan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Baik, saya akan menyampaikan sebuah pidato atau tausiah dengan tema yaitu menuntut ilmu. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu, bahwa mengapa kita mencari ilmu? Karena yang pertama adalah menuntut ilmu itu adalah wajib, bukan sekedar hobi saja. Akan tetapi menuntut ilmu itu adalah kewajiban sebagai seorang muslim. Karena sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda yang artinya diwajibkan bagi kalian baik laki-laki maupun perempuan, yang dimaksud adalah seorang muslim. Jadi artinya adalah sebagaimana juga hadis Nabi yang berbunyi talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa mencari ilmu itu adalah wajib bagi seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Artinya adalah menuntut ilmu itu adalah sangat diwajibkan oleh Rasulullah SAW, oleh Nabi kita, karena dengan ilmu itu kita bisa membahagikan diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Karena kunci kebahagiaan kita di dunia ini adalah dengan ilmu. Baik kalau kita mau ingin bahagia di akhirat juga pun dengan ilmu. Dan kedua-duanya pun ini, ketika kita ingin dua-duanya ini bahagia dunia dan akhirat, maka kuncinya adalah ilmu. Jadi teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu, bahwa ilmu ini sangat penting bagi kita, baik dalam kehidupan kita ataupun dalam kehidupan akhirat kelak. Dan juga ilmu itu membuat diri kita menjadi mudah dan tenang. Jadi artinya adalah ketika kita mempunyai ilmu, maka kita akan bisa mencari rezeki dengan gampang. Dan bahkan ketika kita mempunyai ilmu yang banyak, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bermanfaat dan kita menjadi orang-orang yang berguna baik di masyarakat kita, apapun dimanapun kita berada. Karena ilmu itu sangat luar biasa, sangat sangat kita dijadikan ketenangan dalam hidup kita. Bahkan dengan ilmu kita bisa juga membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dan banyak lainnya manfaatnya kita mempunyai ilmu. Dan teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu, dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda yang artinya barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjanjikan baginya yaitu kemudahan untuk menuju ke surganya. Jadi artinya adalah kita sebagai seorang menuntut ilmu, bahwa Allah sangat memberikan spesial bagi orang-orang yang menuntut ilmu, yaitu surganya yang sangat kita tidak pernah lihat dan kita tidak pernah mendengarnya. Dan itulah bagi orang-orang yang menuntut ilmu akan diberikan ketika dia bersungguh-sungguh. Dan semoga kita semua yang mencari ilmu, semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita cita-citakan di dalam menuntut ilmu ini, maka insyaallah semoga Allah tercapaikan apa yang kita inginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Kalau ada kata-kata saya salah itu datangnya dari saya pribadi, dan kalau ada kata-kata saya benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahumma fikila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan sama-sama kultum atau sebuah nasihat yang disampaikan tadi. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita semua bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita untuk bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Sedikit kesimpulan dari saya bahwa menuntut ilmu itu tidak lepas dari doa dan ridho kedua orang tua dan guru-guru kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.